Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Fatur Rahman. Saya dari Ragun SJS dari kelas IT 4602 dari jurusan Teknologi Informasi dan Fakultas Informatika. Oke, saya akan menjelaskan studi kasus tentang Smart City. Oke, saya mulai. Studi kasus tentang Smart City adalah penyelidikan mendalam tentang implementasi teknologi dan inovasi dalam pengelolaan kota dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup penduduk, efisiensi operasional, dan keberlanjutan lingkungan dan layanan publik. Studi kasus semacam ini mungkin melibatkan analisis konkreto tentang bagaimana suatu kota atau wilayah mengadopsi berbagai solusi pintar, seperti Internet of Things atau IoT, Big Data Analysis, transportasi berkelanjutan, energi terbarukan, manajemen limbah yang cerdas, serta berbagai teknologi lainnya untuk menciptakan kota yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Dampak positif dari Smart City adalah efisiensi operasional, yaitu Smart City memungkinkan penggunaan teknologi untuk mengoptimalkan pengolahan infrastruktur dan layanan kota, sehingga meningkatkan efisiensi operasional. Contohnya, pengelolaan lalu lintas yang cerdas dapat mengurangi kemacetan, mengurangi waktu perjalanan, dan menghemat bahan bakar. Yang kedua, kualitas hidup. Dengan infrastruktur yang lebih baik dan layanan yang lebih efisien, Smart City dapat meningkatkan kualitas hidup penduduknya. Ini melibatkan akses yang lebih baik ke layanan kesehatan, pendidikan, keamanan, dan fasilitas umum. Selanjutnya adalah keberlanjutan lingkungan. Penggunaan energi terbarukan, manajemen air yang pintar, dan pengurangan emisi gas rumah kaca adalah beberapa contoh bagaimana Smart City dapat berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan. Selanjutnya yang terakhir. Pertumbuhan ekonomi. Smart City dapat mempromosikan pertumbuhan ekonomi melalui inovasi teknologi dan menciptakan lapangan kerja dalam industri yang terkait. Lalu dampak negatif dari Smart City. Ketergantungan pada teknologi. Yang pertama ya, ketergantungan pada teknologi dalam Smart City dapat mengakibatkan kerentanan terhadap gangguan teknis atau serangan cyber yang dapat mengganggu layanan kota. Selanjutnya, masalah privasi. Penggunaan teknologi canggih dalam pengawasan, pengumpulan data, dan analisis dapat menimbulkan masalah privasi, terutama jika data warga disalahgunakan atau diakses tanpa izin. Selanjutnya adalah ketergantungan pada vendor teknologi. Smart City seringkali bekerja sama dengan perusahaan teknologi besar yang dapat menghasilkan ketergantungan terhadap vendor tertentu dalam jangka panjang. Yang terakhir, masalah keamanan. Meskipun Smart City dapat meningkatkan keamanan kota, teknologi juga dapat digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk aktivitas kriminal atau pengintaian. Selanjutnya, solusi untuk dampak negatif dari Smart City adalah yang pertama adalah privasi dan keamanan data. Solusi, implementasi kebijakan ketat mengenai penggunaan dan perlindungan data pribadi warga. Penggunaan enkripsi dalam perlindungan data yang kuat. Dampaknya adalah menjaga privasi penduduk dan mencegah penyalahgunaan data, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem Smart City. Kedua adalah keamanan sistem. Solusinya adalah peningkatan keamanan cyber melalui pemantauan terus-menerus, pembaruan perangkat lunak yang rutin dan pelatihan yang baik bagi personel IT. Lalu dampaknya adalah melindungi sistem Smart City dari ancaman cyber dan mencegah gangguan layanan. Yang ketiga adalah ketergantungan pada vendor teknologi. Solusinya adalah diversifikasi pada vendor teknologi yang digunakan oleh Smart City serta membuat perjanjian kontrak yang kuat. Dampaknya adalah mengurangi resiko ketergantungan pada satu vendor dan memberikan fleksibilitas dalam memilih solusi terbaik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.